Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang ulwiyun, makhluk langit. Yang pertama makhluk Allah adalah makhluk langit. Yang kedua adalah sufliyun. Sufliyun ini berarti mereka adalah makhluk-makhluk yang di bawah, safal di bawah, makhluk yang rendah. Jadi tempat mereka itu di bawah bumi pertama, bumi kedua, terus bahkan hingga kedalaman lautan, di paling kedalaman lautan itu. Kita tidak berkata bahwa mereka adalah jin, bukan jin, tapi setan. Nah, setan ini, dari golongan setan itu ada setan dari bangsa jin, ada juga setan dari bangsa manusia. Karena syayatinul insi wal jins, setan-setan ada yang manusia, ada juga yang jin, makhluk yang kedua. Lalu yang ketiga itu disebut tsaqalain. Tsaqalain ini diantara ulwiyun dan sufliyun. Ulwiyun makhluk langit, sufliyun makhluk bawah, makhluk rendah, setan. Kalau ulwiyun secara umum malaikat. Nah, antara malaikat dan setan ini ada tsaqalain. Jadi tsaqalain ini adalah pembatas antara makhluk langit dan makhluk rendah itu. Tsaqalain ini adalah manusia dan jin. Nah, manusia dan jin ini ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang teis, ada macam-macam di antara manusia dan jin itu. Ada yang beriman, Islam, ihsan, macam-macam. Nah, kita ini manusia hidup di bumi ini, jika saya misalnya, jika saya terpengaruh dan cenderung hingga mengikuti godaan setan, godaan sufliyin, maka saya menjadi salah satu tentara setan itu, menjadi tentara setan. Lalu bagaimana cara untuk lepas dari hal itu, agar kita ini mempunyai solusi agar terlepas dari godaannya, agar tidak cenderung mengikuti mereka? Caranya itu dengan mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs itu berperang melawan nafsu. Makanya Rasul ketika selesai melakukan perang yang paling besar itu bersabda, kita baru melakukan perang kecil menuju perang besar. Para sahabat kaget kan, kok masih ada perang yang paling besar, padahal perang itu adalah paling terbesar. Para sahabat bertanya kepada Rasul, perang apa itu Rasul? Menjawab Rasulullah, itu perang melawan nafsu, melawan diri sendiri, melawan jiwa, meningkatkan dari jiwa yang ammarah menuju jiwa lawamah, menuju jiwa mulhamah, menuju jiwa mutmainnah, menuju jiwa radiyah, menuju jiwa mardiyah, menuju jiwa kamilah. Nah, setelah itu mujahadatun nafs ini melakukan olah jiwa, melakukan perjalanan spiritual, mujahadatun nafs, melawan nafsu ini agar kita tidak cenderung, agar kita tidak mengikuti godaan setan, agar saya ini istiqomah di dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara caranya adalah dengan berwirid, dengan zikir, dengan izin tentu. Wirid yang diizinkan. Makanya Allah itu berfirman, Allah ini memberikan izin manusia atau makhluk tsaqalain ini, tentu jin dan manusia, memberikan izin untuk naik menjadi penduduk langit. Berdasarkan firman Allah itu, fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuh, di rumah-rumah, di dalam rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan dizikirkan asma Allah itu.
Di dalam tafsir Isyari, fi buyutin, di rumah-rumah itu adalah di dalam hati. Di dalam hati yang berzikir, yang hati yang berwirid dengan zikir dan wirid yang diberikan izin oleh Syekh. Jadi anturfah, untuk diangkat. Diangkat kemana? Diangkat berarti naik. Naik dari bumi ini, naik dari bumi ini menuju langit pertama, langit kedua, ketiga, hingga sampai menuju Illiyin. Menuju Illiyin. Jadi naiknya dari bumi ini menuju Illiyin. Nah, makanya di Illiyin itu ada para nabi, para utusan, para baroroh, malaikat baroroh, atau orang-orang yang abrar, orang-orang baik di sana. Makanya ketika berzikir itu, ketika musyahadah, apa yang disaksikan oleh para murid Thariqah Karkariyah ini? Ketika musyahadah itu, ketika membaca wirid, maka para murid Thariqah Karkariyah ini ketika membaca wirid, baik dengan memejamkan mata atau di ruangan gelap, dengan membuka mata secara tersadar, bukan di dalam tidur, bukan mimpi, yang dilihat ketika berwirid adalah bintang, cahaya bintang, bulan, matahari. Nah, pertanyaannya, di mana bintang, bulan, matahari itu? Di langit. Jadi ketika berwirid itu seorang murid berada di langit. Makanya ketika wirid itu, pada episode yang melenyapkan arah itu, bahwa yang menyaksikan itu seluruh badan, dari ujung rambut ke ujung kaki itu menyaksikan cahaya Allah, menyaksikan langit, dan menyaksikan bintang, bulan, dan matahari. Dan Anda, wahai para murid, tidak akan pernah menyaksikan misalnya ular atau anjing atau apa, kecuali misalnya jika Anda itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan melihat hal itu, tapi itu pun Anda menyaksikannya, melihatnya di dalam mimpi. Kalau di dalam musyahadah itu hanya menyaksikan cahaya, dari cahaya bintang menuju cahaya bulan, menuju cahaya matahari, hingga musyahadahnya penuh dengan cahaya-cahaya. Demikian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, rabbana innaka Hamidum Majid.